Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa lagi pada video pembelajaran untuk hari ini. Bagaimana kabar kalian anak-anak soli dan soliha? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat serta dalam lindungan Allah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyerap informasi dari video ini. Sudah siap anak solihah? Kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Di video yang sebelumnya, kita sudah belajar apa itu sumber daya alam dan sumber daya alam apa saja yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan belajar kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Kegiatan yang pertama yaitu berkebun. Sumber daya alam yang digunakan saat berkebun, salah satunya yaitu matahari. Matahari bermanfaat untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya, tanah. Tanah dapat dijadikan sebagai media tanam untuk berbagai tanaman. Berikutnya, air. Air bermanfaat untuk menjadi pengairan lahan. Pengairan lahan dilakukan agar tanaman tidak cepat kering. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu udara. Udara merupakan hasil dari produksi makanan pada tumbuhan. Sumber daya alam yang selanjutnya yaitu udara. Udara merupakan sumber daya hasil dari produksi makanan pada tumbuhan, yaitu berupa oksigen. Selanjutnya yaitu buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan sumber daya alam yang dihasilkan dari kegiatan berkebun. Buah dan sayur dapat bermanfaat menjadi bahan makanan. Kegiatan selanjutnya yaitu pertambangan. Dalam pertambangan ada beberapa sumber daya alam yang terlibat juga di dalamnya, yaitu pertama, minyak bumi. Minyak bumi merupakan hasil dari kegiatan pertambangan. Dan minyak bumi bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan dan mesin. Sumber daya alam hasil dari pertambangan selanjutnya yaitu timah. Timah dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembungkus makanan seperti pelapis kaleng makanan. Selanjutnya, emas. Emas dapat dimanfaatkan sebagai perhiasan dan aksesoris. Yang keempat, batu gamping. Batu gamping dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang terakhir yaitu permata. Permata juga bisa dimanfaatkan sebagai perhiasan dan aksesoris. Kegiatan selanjutnya yaitu budidaya ikan. Sumber daya alam dan penggunaannya pada kegiatan budidaya ikan yang pertama yaitu air. Dalam kegiatan budidaya ikan, air merupakan sumber daya alam yang sangat penting karena air digunakan sebagai habitat atau tempat hidup ikan. Yang kedua, rumput laut. Rumput laut dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan.
Dan yang ketiga, hasilnya dari budidaya ikan adalah ikan. Ikan juga bisa sebagai bahan pangan ataupun sebagai hiasan. Kegiatan selanjutnya yaitu peternakan. Sumber daya alam yang digunakan atau dihasilkan dari kegiatan peternakan yaitu yang pertama, hewan. Hewan dapat bermanfaat sebagai bahan pangan, yang kedua yaitu rumput. Rumput bermanfaat sebagai bahan pakan hewan ternak seperti sapi, kambing, dan lain. Sumber daya yang selanjutnya yaitu air. Dalam kegiatan peternakan, air dapat dimanfaatkan sebagai minum untuk hewan ternak. Yang keempat yaitu kayu. Kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat kandang hewan ternak. Kegiatan yang selanjutnya yaitu pembangunan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan yaitu yang pertama, besi. Besi dapat dimanfaatkan sebagai pengokoh bangunan. Yang kedua yaitu air. Air dimanfaatkan sebagai media untuk pencampuran semen dan pasir. Yang ketiga yaitu batu gamping. Batu gamping dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan semen. Yang keempat yaitu kayu. Kayu dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pintu dan jendela untuk sebuah bangunan. Dan yang kelima yaitu batu marmer. Batu marmer dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan ubin. Kegiatan yang selanjutnya yaitu petani garam. Sumber daya alam yang dimanfaatkan pada kegiatan bertani garam yaitu yang pertama, air laut. Air laut mengandung kadar garam laut yang tinggi. Maka air laut merupakan sumber pertama atau sumber utama dalam kegiatan bertani garam. Yang kedua yaitu angin. Angin dapat mempermudah penguapan dalam proses penjemuran air laut. Yang ketiga yaitu matahari. Matahari merupakan sumber daya utama untuk menguapkan air. Alhamdulillah, materi kita telah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Jazakumullahu khairan sudah menyimak dengan baik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.